Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 435, kau tidak ingin aku mendapatkan berita eksklusif. Meskipun demikian, karena Seng Xiao telah mengumumkan statusnya, itu berarti dia akan secara resmi menjalankan bisnisnya di Jianchuan. Mengingat ia menjadi pengusaha paling berbakat di negara ini dalam satu lompatan, setiap tabloid dan media pasti bersaing untuk mendapatkan liputan eksklusif. Saluran TV bahkan mencoba membuat janji dengan Seng Xiao, sehingga ia akan merekam wawancara untuk segmen keuangan dengannya. Terlebih lagi, kekayaan bersihnya secara alami meroket, dan semua orang benar-benar penasaran tentang apa yang terjadi padanya selama 6 bulan terakhir. Ketua, kami baru saja menerima berita bahwa keluarga Seng menyampaikan ucapan selamat kepada Zongteng di depan umum. Kata Suce sambil menunjukkan video wawancara eksklusif Seng Kai kepada Seng Xiao. Ekspresi Seng Xiao tidak berubah bahkan setelah dia menonton video itu, meskipun sudut bibirnya melengkung ke atas membentuk senyuman tipis. Sepertinya keluarga Seng sekarang mengincar Zongteng. Aku tidak mengerti, kata Suce. Tidak masalah. Ngomong-ngomong, bukankah aku sudah bilang padamu untuk menolak semua wawancara majalah sebelumnya? Evaluasi saja untukku sekarang. Bukankah kamu akan menolak semuanya? Seng Xiao mengangguk pelan, lalu mengambil majalah paling atas. Hubungi redaksi ini untuk memberitahuku bahwa aku menerima wawancara. Ada juga penunjukan dari saluran TV. Atur juga hal itu. Saya akan menghubungi mereka segera. Lagi pula, yang dibutuhkan Seng Xiao hanyalah bereaksi dengan pernyataan yang ambigu, dan keluarga Seng akan bingung. Di masa lalu, dia selalu melawan api dengan api setiap kali dia berselisih dengan Seng tua, bertahan sampai lelaki tua itu menyerah. Namun, sekarang, setelah setengah tahun menenangkan diri, Seng Xiao sama sekali tidak berniat untuk berkonfrontasi dan beradu argumen dengan lelaki tua itu secara terbuka. Tidak akan pernah ada hanya satu solusi yang tersedia untuk beberapa masalah. Kalau keluarga Seng masih bersikap seolah-olah Seng Xiao masih memiliki temperamen yang sama setengah tahun lalu, mereka salah besar tentangnya. Selama beberapa hari berikutnya, Huang Yao terus bersikap samar dan ambigu dalam pernyataannya terhadap Zongteng. Oleh karena itu, semua orang mengira bahwa keadaan antara keluarga Seng dan Seng Xiao telah tenang, dan teori-teori terus bermunculan. Dulu, Seng Xiao akan membalas atau melakukan tindakan radikal. Namun, kali ini, Zongteng tidak bereaksi sama sekali, yang membuat keluarga Seng tidak yakin dengan apa yang ada dalam pikiran Seng Xiao. Mereka begitu bersemangat dan gembira saat menginjak-injak saudara ke-8 dan menendangnya ke dalam lumpur. Tapi sekarang, dengan Zongteng yang telah menghasilkan banyak uang, orang-orang seperti mereka sekali lagi terburu-buru untuk memanfaatkannya, yang paling bersemangat di antara mereka adalah saudara ke-6. Dia tidak dapat menahan keinginannya supaya Seng Xiao tidak akan pernah kembali ke rumah Seng selama sisa hidupnya, namun dia juga paling gembira sekarang. Bukankah hanya memikirkan hal itu saja sudah ironis? Dan kemudian ada Gu Ziling, bahkan kakak ketiga sendiri telah meremehkan adik iparnya sendiri. Dia hanya berasumsi bahwa dia sombong dan angkuh, tetapi sekarang sudah sangat jelas betapa serakahnya dia. Kakak ketiga, kamu telah berpelukan dengan kakak ke-8 selama 6 bulan terakhir, bukan? Kakak ke-6 bertanya langsung kepada kakak ketiga. Betapa tidak setianya, berselingkuh di belakang keluarga. Marah, kakak ketiga segera melempar sumpit yang dipegangnya. Kau tidak membiarkanku makan dengan tenang juga. Baiklah, aku akan berhenti, aku akan berhenti. Oke. Terobsesi itulah satu-satunya kata yang tepat untuk menggambarkan keluarga ini, entah itu aku atau kakak ke-8. Setelah itu, kakak ketiga berdiri dan kembali ke kamarnya. Sekarang dia menganggur, tetapi dia juga tidak ingin keluar rumah. Dia tahu rencana licik Old Seng, bahwa dia bertaruh bahwa Old Seng akan pergi menemui Seng Xiao. Jadi dia tidak mau pergi. Sementara itu, karena tidak pasti apakah Seng Xiao akhirnya berdamai dengan Huang Yao, banyak pengunjung datang ke rumah Seng. Mereka semua mencoba untuk menghormati Seng tua, dan mencoba untuk mendapatkan sedikit informasi sambil mempermanis hubungan dengan keluarga Seng. Ekspresi wajah para pengunjung saat mereka berusaha menjilat membuat Tart Brother bisa menyaksikan banyak komedi yang bagus. Namun, unsur yang paling ironis bukanlah betapa haus kekuasaan para pengunjung itu. Sebaliknya, lelaki tua itu menerima sanjungan mereka seolah-olah itu wajar saja, tanpa malu-malu menerima sanjungan mereka. Berapa banyak orang yang memandang rendah Seng Xiao saat dia terpuruk. Sekarang, yang mereka lakukan hanyalah berusaha mendapatkan bagian mereka. Kakak ketiga pun menganggap keluarga Seng semakin aneh, karena mereka semua menerimanya seolah-olah itu semua adalah akal sehat. Dia akan merasa jijik setengah mati seandainya dia adalah saudara ke-8. Seng Xiao sebenarnya tidak merasa jijik karena dia akan membalas juga. Dia akan melakukan wawancara eksklusif dan tampil di TV. Saat Mama Seng mendengar apa yang dilakukan keluarga Seng dari Seng Xiao, dia tahu bahwa mereka telah jatuh ke titik terendah. Tidak mungkin. Keluarga Seng benar-benar tidak tahu malu. Jangan terlalu gelisah, Ibu. Toh,
semuanya akan segera beres. Aku benar-benar belum pernah bertemu orang yang keterlaluan seperti itu. Mama Seng menggelengkan kepalanya, merasa seolah-olah rambutnya akan berdiri karena ngeri. Kamu harus cepat-cepat menjelaskan bahwa ayah mertuamu telah membantumu kali ini. Keluarga Senlah yang membantu meskipun kamu menggunakan koneksi keluarga, dan kamu sama sekali tidak ada hubungannya dengan keluarga Seng. Mu Qi menoleh ke Seng Xiao mendengar perkataan Mama Seng. Dan aku jadi bertanya-tanya mengapa kamu setuju untuk diwawancarai secara eksklusif, jadi begini. Kamu tidak ingin aku mendapatkan yang eksklusif? Tentu saja tidak. Aku akan membeli 100 eksemplar koran dan majalah agar aku bisa melihat wajah tampanmu setiap hari. Seng Xiao mengerutkan kening meskipun mendengar kata-kata manis Mu Qi. Kau terlalu jelas. Katakan saja apa yang ada dalam pikiranmu. Mu Qi yang terkejut, tersenyum dan bertanya, apakah itu sudah jelas? Seng Xiao menatapnya dengan pandangan sinis yang berarti, kamu tidak akan lolos dengan ini. Mu Qi menyerah dan berkata, laboratorium lain telah mengirim panggilan darurat, meminta profesor untuk membantu kasus mereka. Dia berencana membawa saya ke sana untuk mempelajari sesuatu, tetapi karena lokasinya di pegunungan, saya mungkin harus tinggal di sana selama 2 hari. Seng Xiao menarik kembali pandangannya. Setelah mereka bersama terlalu lama, dan mereka tidak pernah berpisah terlalu lama. Apalagi Mu Qi akan pergi ke tempat terpencil seperti pegunungan. Mengingat dia juga akan terlibat dalam pembunuhan, dia mungkin tidak menyadari meskipun pembunuhnya ada di sampingnya. Bagaimana mungkin dia tidak khawatir jika dia pergi sendirian? Jadi, tidak juga. Kamu harus membawa Suce bersamamu. Itulah kompromi terbesar Seng Xiao. Meskipun demikian, kali ini giliran Mu Qi yang terdiam. Melihat kedua anak itu hendak bertengkar, Mama Seng segera menoleh ke suaminya. Aku sudah selesai. Ayo, kita jalan-jalan. Tapi aku baru saja mulai makan, kata Papa Seng polos. Tetap saja, dia mengerti setelah Mama Seng mengedipkan mata padanya, dan begitu pula istrinya, mereka bisa sarapan di tempat lain saja. Saat ruang makan tiba-tiba menjadi sunyi dan melihat Seng Xiao tidak begitu senang, Mu Qi berkata, kamu tidak perlu terlalu khawatir. Polisi akan ada di mana-mana di sekitarku. Aku tidak akan melakukannya jika kamu berusia 25 tahun, dan aku akan memberikanmu semua rasa hormat yang pantas kamu dapatkan. Tapi kamu baru berusia 19 tahun.